Pemirsa Intens, sedih tak berujung masih mengguncang keluarga Empok Alpa. Shirley sang putri pertama, lagi kembali jatuh pingsan pada tahlilan hari kedua kematian Empok Alpa. Sedangkan Raffi si kembar justru menyusul sang kakak Rafa yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana cara Aji Darmaji suami Empok Alpa melawan duka merawat keempat anaknya sepeninggal Empok Alpa? Tapi benarkah Aji Darmaji sendiri bahkan tak lagi kuat menahan sedihnya ditinggal Empok Alpa? Bagaimana pula para sahabat mengenang kebaikan dan perjuangan Empok Alpa melawan kanker hingga menghembuskan nafas terakhir? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dua kali 24 jam bergulir pasca kepergian Empok Alpa, tapi keluarga Empok Alpa masih diguncang sedih yang tak berujung. Buktinya, di momen tahlilan hari kedua kematian Empok Alpa kemarin, Shirley, sang putri pertama, kembali tumbang dan jatuh pingsan. Yang sontak saja mengulik hati Aji Darmaji suami Empok Alpa tersayat perih. Karena di tengah hatinya yang masih diguncang duka mendalam, Aji tak punya waktu untuk berduka. Aji harus tegar agar bisa membuat keempat anaknya tabah kehilangan sang ibu. Terutama Shirley sang putri pertama yang memang sangat dekat dan biasa manja kepada Empok Alpa. Tak heran jika Shirley berkali-kali jatuh pingsan. Sehingga Aji bahkan sampai menyuruh putrinya memakai baju yang biasa dipakai Empok Alpa untuk mengobati hati Shirley yang berduka begitu dalam kehilangan ibunya. Sampai saat ini malam ini juga dia untuk mengenang mamanya dia coba pakai baju mamanya tuh, biasa pakai di baju mamanya tuh buat ngaji, dipakai sama dia malam ini. Itu barusan pingsan, sampai sekarang masih dalam kamar aja, masih pingsan-pingsanan karena memorinya juga deket sama mamanya ya. Jadi untuk buat misalnya untuk ngilangin itu nggak semudah itu kayak gitu, masih tetap ingat mamanya kayak gitu biasa. Kalau ini manja kan, mamanya itu dia pelukan kan, namanya anak cewek kan. Kalau bapaknya kan susah untuk itu, kayak gitu. Sayang lu sama mamanya kan, apa-apa juga nurut, kayak gitu kan. Kakak, sekolah yang pinter ya, kuliah yang pinter, gitu dijalanin. Oh kita kuatin, kayak gitu. Kakak, udah ikhlas, mama di sana udah tenang. Kita juga suatu saat, kita nih bakalan kita menunggu kematian. Kenapa? Nggak ada sesuatu tuh masa depan selain kematian. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kita tinggal nunggu giliran. Jadi kita juga nanti di sana akan ketemu mama. Insya Allah ridho kita berkumpul nanti di sana gitu. Jadi bilangin pelan-pelan kayak gitu biar ada pengertian kan, namanya juga anak masih belia kan, belum terlalu dewasa kayak gitu. Ya, tak ada anak yang siap kehilangan ibunya di dunia ini. Karena kehilangan ibu ibarat kehilangan separuh nyawa. Tak pelak satu hari sebelum jatuh pingsan di acara tahlilan hari kedua kematian Empok Alpa, Shirley pun sempat tumbang dan pingsan. Iya, si Shirley udah beberapa kali pingsan terus. Karena memang deket sama mamanya ya. Apa-apa kan cerita sama mamanya, kalau bapaknya kan orang laki ya. Kalau perempuan kan deket sama mamanya, bisa dia ngobrol curhat secara wanita gimana ya, kayak gitu. Mungkin ya merasa kehilangan juga. Dia kan iya, saya bilang sabar Kak. Kita semuanya masa depan cuma satu, kematian. Masa depan nggak ada lagi selain kematian Kak, kayak gitu. Nanti juga kita ketemu lagi mama di sana, kayak gitu, sabar, kayak gitu. Mungkin mama Allah lebih sayang untuk saat ini mama dipanggil, mama duluan, dia bilang gitu.
sabar, ikhlasin kayak gitu biar mama juga tenang kayak gitu. Saya pelan-pelan kan sih bilangin kayak gitu, kita juga bakalan pergi, entah Abi, entah kakak duluan, entah siapa kayak gitu, kita nggak ada yang tahu umur Kak. Saya bilang kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk kan bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kepergian Empok Alpa memang menggoretkan duka kesedihan luar biasa, terutama bagi keempat anaknya. Jika Shirley sang putri pertama berkali tumbang dan pingsan, maka kedua anak kembar Empok Alpa juga tak kalah mengutas cerita sedih. Bagaimana tidak? Di hari pertama pasca kepergian Empok Alpa, Rafa Ahmad Darmadina yang masih balita mendadak jatuh sakit akibat diare hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Merasa kehilangan kayak gitu kan, kita juga pikirin anak, ya Allah anak gimana nih ya tanpa ibu gitu. Saya mikir kalau ngeliat anak saya langsung sedih kayak gitu kan. Sampai sekarang pun saya kalau ngeliat anak sedih, karena pun si kembar si Ade lagi di UGD, ini lagi di UGD BAB diare. Si Rafa Mulai kapan Bang? tadi jam 1. Anak-anak si kembar lagi kurang sehat. Dari awal empo meninggal kan tuh malamnya kan tuh emang panas kayak gitu. Dan kemarin si Ade juga nih, si Rafa masuk IGD di rumah sakit. Pulang tuh akhirnya kan malam kan. Nah sekarang nih abangnya, jadi malam pertama tuh nangis aja tuh kan, gelisah tuh. Akhirnya dipelukin baju almarhum, tidur pulas kayak gitu. Namanya belum 40 hari ya, mungkin anak yang belum punya dosa, mungkin dia ngeliat dengan jelas sekali ya mamanya tuh kayak seperti apa kayak gitu. Ya, sepeninggal Empok Alpa, baik suami hingga keempat anaknya seolah kehilangan tulang. Lemas, tak mampu bergerak untuk move on. Buktinya meski berusaha tegar untuk anaknya jauh di lubuk hati, Aji Darmaji sang suami juga masih berusaha menerima kematian Empok Alpa. Pasalnya sebagai istri, Empok Alpa begitu berbakti dan selalu penuh cinta. Bahkan meski memiliki nama besar sebagai artis kondang yang mampu menghasilkan uang banyak, tapi Empok Alpa tak pernah lupa dengan tugasnya sebagai istri yang setia melayani sang suami dengan penuh bakti. Tak heran, menjadi duda pasca kepergian Empok Alpa begitu membuat batin Aji terguncang sedih. Sampai hingga ditemui tim intens, Aji mengaku masih belum bisa makan, apalagi memasuki kamar yang berisi segala kenangan tentang Empok Alpa. Karena raga Empok Alpa boleh saja pergi, tapi kenangan dan cinta untuk Empok Alpa tak pernah mati di hati Aji sang suami. Ya dua-duanya bucin, kalau nggak bucin nggak dinikahin ya kan. Aku juga nggak mau gitu, juga nggak mau gitu. Yang rasa kayak kaki hilang sebelah aja kayak gitu. Makanya kayak merem masih bayang kayak gitu. Nah, kita kasih duit berapa aja kan nggak pernah nolak Empok, nggak pernah ngeluh. Sekarang butuh 50.000 diambil, nggak ngeluh. Nah, dia mah diambil, dibeliin lau-lau itu 30.000, 20.000-nya disimpan sama dia tuh tempatnya. Sebelum jadi orang terkenal ya, gitu meluk Empok udah nggak ada, saya udah gelap tuh, udah nggak kuat. Jatuh tuh saya, plak gitu langsung kasih oksigen. Makan untuk saat ini ya saya pribadi pun berkurang kan kayak gitu, masih belum ketelan gitu. Rasanya tuh Empok ini masih ada gitu untuk saya. Tapi memang Empok itu masih ada selalu di hati saya kayak gitu. Pokoknya selalu ingat gitu, makanya saya nggak mau sendiri. Kalau saya bengong malah kepikiran Empok. Harus ada teman saya juga untuk ngobrol biar agak-agak ini. Saya pribadi pun ya sebagai ayahnya tuh nggak masuk ke kamar itu, nggak, karena banyak kenangan juga di situ sama Empok. Semua kan tiap hari tuh aktivitas ya sama hari-hari emang Empok. Satu yang saya paling kangenin tuh kalau pagi ada yang bangunin gitu, mau berangkat kerja ada yang bangunin, Pak, Mama udah masak nasi goreng tuh di meja ya, Mama pamit ya, cium tangan kayak gitu udah. Sampai saat ini saya belum berani naik ke kamar. Kenapa? Itu banyak kenang-kenangan sama Empok. Dari kita baru nikah tuh kasur masih saya simpan, lemari saya yang bawain lemari itu waktu saya nikah saya bawain kayak gitu. Jadi masih banyak kenang-kenangan indah gitu. Jadi untuk saat ini saya masih ada berada di bawah tidurnya. Selain keluarga, kepergian Empok Alpa juga menggoretkan duka tak berujung bagi sederet teman dekat
Jika Raffi Ahmad mengulik rencana Empok Alpa yang bahkan masih merancang perayaan ulang tahun untuk anaknya, maka lain halnya dengan Umi Pipik yang mengetahui rencana umroh Empok Alpa. Seperti apa kisahnya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kepergian Empok Alpa yang begitu tiba karena menyembunyikan sakit kanker yang dideritanya dari semua orang, rupanya menyisakan banyak cerita terguncang. Bagaimana tidak, ketika hidup Empok Alpa lagi sakit, sakitnya berjuang melawan kanker, alih mencari perhatian untuk mendongkrak popularitas. Empok Alpa justru meminta kepada para sahabatnya seperti Raffi Ahmad serta Irfan Hakim untuk merahasiakan kondisi mirisnya. Hal ini sempat membuat batin Raffi serta Irfan terkulik sedih karena Empok Alpa mampu menutupi rasa sakit yang dideritanya dengan tetap tampil ceria full senyum di hadapan kamera. Padahal sudah menjadi rahasia umum jika menjalani pengobatan untuk kanker diwarnai dengan perjuangan serba menyakitkan. Salah satunya, proses kemoterapi yang terbukti mampu membuat sederet selebriti jadi kena mental. Irfan dikit. Saya turut berduka cita telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita Nina. Cuma Papa udah sakitnya udah lama, tapi kita nggak boleh kasih tahu siapa-siapa karena malu masih di masa hidupnya sudah kira-kira 2 tahun 3 tahun ini melawan kanker, dan bukannya kita menutupi karena dari pihak keluarga dan dari pihak Nina juga nggak mau kasih tahu siapa-siapa, tapi kita selama 2 tahun ini alhamdulillah kita menyimpan rahasia ini. Kita mensupport Jenderal Muhammad sudah melakukan perawatan dan pengobatan sampai balik Malaysia, sampai di Jakarta juga, dan udah intinya sih kita sangat kehilangan. Sering lah kita lagi dirawat juga, kita sering jenguk juga gitu ya. Dan tadi kabar ini kita tahu pas lagi kita berdua lagi live ya, yang harusnya juga bareng Papa tapi memang sedang dirawat juga. Diobrolin terakhir. Terus ngerayain ulang tahun anaknya, kan bentar lagi anaknya ulang tahun yang kemarin. Uniknya, meski menahan kesakitan dan jatuh bangun melawan sakit kanker, tapi toh Empok Alpa tak pernah memikirkan dirinya sendiri. Buktinya, hingga jelang hari kematiannya, Empok Alpa masih berusaha mewujudkan cita-citanya untuk beribadah umroh ke Tanah Suci Mekah bersama suami dan keempat anaknya. Usaha Empok Alpa yang tak pernah egois tapi selalu meletakkan cinta keluarga di atas segalanya ini sempat disaksikan Umi Pipik yang sontak saja membuat istri Uje yang juga membesarkan 4 orang anak ini ikut bersedih. Insyaallah Empok dia min ahlil jannah insyaallah. Baik. Terus setiap kali diundang acara tuh beliau pasti datang. Terakhir kan ketika saya bikin acara beliau datang. Ya kenangan banyak cerita kalau beliau. Terus terakhir kan waktu saya bikin acara di butik beliau datang dan beliau bilang, Umi nanti aku mau umroh sama Umi. Dirasa nggak ada karena beliau kan orangnya ceria. Wafat di hari Jumat. Masya Allah, orang baik. Allah ridho. Waktu ketemu pernah, karena kan mungkin Empok pernah tahu saya dulu pernah punya kanker juga kan. Nah sempat nanya berobat di mana, terus saya kasih tahu berobatnya di sini, saya terapinya begini gitu. Nah beliau juga pernah bilang saya juga ada Umi gitu. Hingga jelang akhir hidupnya, Empok Alpa memang tak pernah berhenti bekerja mencari nafkah untuk membahagiakan keluarga.
Bagaimana kesaksian teman? Teman Empok Alpa seperti Melanie Ricardo mengutas cerita kerja keras Empok Alpa meski dalam kondisi sakit kanker. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Cinta keluarga adalah segalanya. Inilah yang mengisi hari almarhumah Empok Alpa sampai hembusan nafas terakhirnya. Buktinya, sederet rekan seperti Melanie Ricardo pun turut menyaksikan betapa di tengah sakit perjuangannya melawan kanker, Empok Alpa tak pernah berhenti bekerja, mengais rezeki untuk anaknya, terutama demi mewujudkan mimpi untuk menjalankan ibadah umroh bersama ke Tanah Suci Mekah. Sebuah perjuangan yang bahkan mengulik batin Melanie Ricardo pun mengakui bahwa Empok Alpa adalah pejuang rupiah yang pantang menyerah memberikan cintanya untuk keluarga tanpa pernah meminta balasan. Pernah terfikirkan ya, tapi aku senang terakhir kali kita syuting bareng itu untuk satu program bareng aku, Vega sama Alfa. Selama ini kan Alfa nggak pernah cerita kalau dia sakit, tapi waktu itu dia lagi nyatok rambut. Terus aku nanya, apa rambutnya itu wig atau rambut beneran gitu. Nah, aku kan udah tahu ya. Terus dia bilang itu wignya dari Terina gitu. Itu kita bisa ngobrol heart to heart. Alpa akhirnya cerita bagaimana perjuangan dia dari mulai waktu dia hamil tuh kan aku yang live report juga gitu. Jadi dari mulai hamil bagaimana perjuangan dia sampai dia berjuang melawan kanker payudara. Perempuan yang kuat, perempuan yang gak pernah ngeluh, bahkan syuting terakhir kita masih nyebur masuk kondisi dia udah sakit kanker, kita masih sama-sama, dia gak mau diperlakukan lebih istimewa, nyemplung ke dalam sawah, sama-sama kerja bareng. Ya perempuan yang sangat luar biasa, teman yang tulus sih. Taunya sebenarnya udah mungkin udah beberapa bulan ke belakang ya, tapi kan Alfa emang gak pernah cerita gitu. Baru kemarin akhirnya aku bersyukur punya waktu untuk bisa heart to heart ngobrol. Dia cerita banyak hal, cerita rambutnya bagaimana sama anak-anak babynya gitu. Jadi ya aku senang lah akhirnya kita ada kesempatan, dan aku nggak tahu bahwa ternyata itu obrolan hati ke hati terakhir sama pejuang untuk keluarga. Hampir sama dengan aku, bekerja keras, kerja nggak pernah lihat Alpa main ya, kerja untuk keluarga. Sekarang kita ngerti kenapa Alpa dikasih Allah viral, terus setelah itu keviralnya bisa bertahan lama, dia bisa dikasih rezeki. Ternyata emang Allah menitipkan rezeki untuk keluarga, untuk hidung buat anak-anaknya. Temen yang nggak pernah iri-irian dalam mencari nafkah. Kamu ada obrolan apa sih kamu? Kita punya program di FYP kan, sering gantian Irfan bareng-bareng gitu. Jadi itu kita banyak waktu sama-sama. Kita bikin trio bertiga. Kebetulan kita tiga-tiga bintangnya bisa sama Vega. Yaitu waktu yang sama-sama bisa cerita. Tadi aku bilang cerita tentang penyakitnya hati ke hati. Itu sih mungkin obrolan terakhir aku sama Alfa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscriber channel Intens Investigasi.